Seperti apa pola menyusun polybag dalam budidaya jahe merah di kebun aksara? Semoga liputan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berbagi sekarang tentang informasi cara menyusun media polybag dalam satu jalur untuk budidaya jahe merah. Ini kami tidak untuk menggurui ke petani jahe lain, tapi kami hanya menceritakan untuk dokumentasi kami sendiri, akan kami jadikan pelajaran tanam selanjutnya, dan barangkali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang lain. Jadi saat ini di depan pekarangan kami semua ini maupun yang di belakang itu kami menyusunnya. Ini kami sengaja berdiri di bagian paling kanan depan pondok karena ini yang paling tua, artinya masih tua, sudah tua, artinya di usia 7 bulan. Jadi panen nanti di usia 12 bulan, artinya masih 5 bulan lagi. Kalau yang bagian ujung sana masih usia 3 bulan. Nah, kami akan berita di sini karena ingin menunjukkan bukti nyata evaluasi yang akan kami lakukan untuk musim mendatang. Jadi kami itu menata dalam satu jalur itu, ini isinya ada 3 polybag, 1, 2, 3 seperti ini, 1, 2, 3. Nah, sekarang setelah kami sampaikan data yang pertama, yaitu data dalam satu jalur ini ada 3 polybag. Data yang kedua arah sinar matahari, artinya datangnya searah sinar matahari itu dari mana. Nah, sebelah kanan kami ini arah barat, sedangkan yang ada di teman kami itu arah timur, kiri ini kami timur. Jadi kami semuanya di lahan kami ini, alhamdulillah kami mendapatkan suplai sinar matahari dari timur maupun barat. Meskipun yang di bagian timur sedikit ada bukan hambatan sih, ada sedikit gangguan dari pohon tinggian yang di atas tebing sana. Jadi tidak full, tapi kalau yang dari sini yang barat itu relatif lebih banyak sinar mataharinya di sini. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga, itu kami menemukan fakta bahwa ada beberapa titik polybag yang di bagian tengah itu relatif lebih mudah kena penyakit. Nah, ternyata dari 3 data itu kami mencoba menghubungkan dan sedikit ngobrol dengan kami bareng-bareng ini. Ya bukan menganalisis ya, kalau menganalisis itu kayak kuliah saja, kerjaan profesor ini. Kalau ini pekerjaan petani. Jadi gini teman-teman, kami di musim mendatang menata polybag ini tidak lagi 3 polybag dalam satu jalur, tapi kami akan hanya cukup 2. Kenapa sebabnya? Karena bagian tengah ini paling besar potensinya, paling kurang mendapatkan asupan sinar matahari baik dari timur maupun dari barat. Nah, jika bagian tengah ini paling minim mendapatkan asupan sinar matahari, sehingga dia itu secara daya tahan juga paling minim, saat hujan dia juga paling lembab, sehingga kalau sudah lembab, dia yang pertama terkena penyakit. Nah, ini nih, kalau dia sudah terkena penyakit, dia akan cepat menular ke sebelah kanan, kiri, dan otomatis depan yang notabene juga jalur tengah. Dari situ kami akan menanam di musim mendatang itu cukup 2 jalur. 2 jalur seperti ini. Artinya pada saat pagi relatif semua kedua-dua ini mendapatkan sinar matahari pagi. Pada saat sore juga relatif mendapatkan sinar matahari sore. Sehingga kelembaban dari kedua polybag itu relatif sama. Beda halnya jika 3 seperti ini. Nah, seperti tadi kami jelaskan, yang bagian tengah ini berpotensi penyakit lebih besar dibandingkan yang bagian pinggir. Jadi mungkin teman-teman dari video ini, ya ini bedanya Aksara dengan yang channel lain ya. Kami menampilkan apa adanya. Jadi kemarin video terakhir jahe merah itu posisi tinggi jahe merah itu sudah setinggi tong drum hijau ini yang tingginya sudah 1,5 meter. Lalu sekarang kami pangkas semuanya ini jadi sampai posisinya seperti ini.
insya Allah tidak masalah, insya Allah aman. Tujuannya agar saat ada panas di musim hujan ini, itu rimpang tercukupi suplai sinar matahari untuk pembesaran. Karena di usia 7 bulan ini sudah masuk fase pembesaran. Nah, di sini memang kemarin ada beberapa yang bercak daun, sudah kami tangani. Dan alhamdulillah tidak menular di bagian yang depan sana. Dari beberapa ini memang yang paling hijau aman di sini karena ini full kena sinar matahari. Lain halnya yang di ujung sana, yang dekat teman saya itu kan ada sedikit teduhan pisang. Meskipun sedikit tapi akan sangat mempengaruhi tingkat kelembaban media teman-teman. Artinya asupan sinar matahari juga kurang optimal masuk ke sana, ditambah lagi hujan, sehingga potensi bercak daun, penyakit yang lain itu lebih besar. Cuman tetap kita akan melakukan pemberian POC ke jahe secara rutin agar nutrisi yang sudah dikuras oleh air hujan itu akan ada asupan lagi dari kita memberikan POC. Tapi kalau kita tidak memberikan POC, baik itu unsur K dan P, saat musim hujan, karena kita punya pemikiran, kan medianya sudah basah, artinya nanti sudah subur, itu salah. Karena yang namanya air hujan itu menggerus nutrisi dari media, di dalam media, sehingga kita perlu memberikan tetap rutin pupuk. Nah, pesan juga dari kami, saat hujan, usahakan menghindari pemberian pupuk unsur N atau nitrogen. Karena air hujan yang sudah banyak nitrogen, ditambah lagi kita memberikan nitrogen ke jahe, itu akan overdosis dan tidak sehat untuk rimpang. Sehingga sebaiknya, apalagi saat fase generatif, lebih banyak kita memberikan unsur P dan K di tanaman jahe. Nah, perawatan rutin seperti ini penting, jadi mencabuti tunas tua, lalu memotong bercak daun, lalu kita sendirikan, atau perlu kita bakar, atau kita pendam di tanah, itu penting. Jadi seperti ini teman kami mencabuti tunas tua dari rumpun polybag yang ada. Nah, dari pengalaman kami ini, semoga tidak terjadi di kebun jahe merah teman-teman yang lain. Tetapi jika terjadi di kebun jahe merah teman-teman yang lain, semoga video kali ini bermanfaat. Artinya hindari menyusun polybag di kebun jahe merah teman-teman itu lebih dari 2 jalur. Jadi minimal 2 jalur saja. Jadi ini bagian dari kami melakukan evaluasi untuk kebutuhan tanam musim mendatang teman-teman. Seperti itu, semoga bermanfaat liputan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.